warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat iman, perindu surga dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini, menurut sebahagian besar kaum muslimin, 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, dan Quran adalah Al-Quran. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Sebahagian daripada kita mungkin ada yang bertanya, bukankah di dalam satu malam, di dalam bulan Ramadan itu ada malam kemuliaan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan malam kemuliaan itu juga karena diturunkan Al-Quran. Lantas mungkin ada sebagian sahabat yang bertanya-tanya, kalau Lailatul Qadar selalu disebut oleh Rasulullah di 10 hari yang terakhir, diberikan clue di malam-malam ganjil, diberikan clue pada malam 27 Ramadan, lantas Nuzulul Quran 17 Ramadan yang sering dirayakan oleh orang ini sesungguhnya apa? Sahabat iman, perindu surga dimanapun Anda berada, apabila kita baca di dalam sejarah ulumul Quran, kita akan mendapati bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 2 fase. Fase yang pertama adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz kepada langit yang ketujuh. Dan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus. Kata orang Jawa mengatakan makblek. Sementara pada periode yang kedua adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril dari langit ketujuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Gua Hira secara berangsur-angsur. Yang pertama tadi diturunkan secara sekaligus jumlatan wahidatan. Sementara di periode yang kedua diturunkan secara munajjaman berangsur-angsur selama 23 tahun, bermula dari peristiwa Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga 23 tahun ke depan sampai berakhir di Madinah. Jika yang pertama Lailatul Qadar, tidak itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sementara yang kedua disebut dengan Nuzulul Quran. Yang pertama tidak ada sesiapapun yang mengetahui kapan dia terjadi. Bahkan setiap kita sampai saat ini mencari Lailatul Qadar tidak diketahui kapan itu terjadinya. Sementara Nuzulul Quran, karena itu terekam dalam sejarah, maka bisa disebutkan kapan itu terjadi, meskipun para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ketujuh secara sekaligus, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya Al-Quran dari langit ketujuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, malam itulah yang disebut dengan isyarat Nuzulul Quran. Dari sini kemudian kita tidak confuse lagi antara Lailatul Qadar yang mungkin terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir dengan Nuzulul Quran yang barangkali pada hari ini kita rayakan. Sahabat iman, perindu surga, secara kebahasaan, meskipun sama-sama nuzul, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan, kadang-kadang menggunakan kata anzala, kadang-kadang menggunakan kata nazzala. Di dalam ilmu sharaf kita mempelajari bahwa ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan konstruksi perkataan di dalam itu menunjukkan ada penambahan makna. Kata anzala itu merujuk kepada proses penurunan sekaligus, sehingga ini merujuk kepada Lailatul Qadar.
Makanya kemudian Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam ayat lain Allah kemukakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ungkapan anzala merujuk kepada proses perturunan secara jumlatan wahidan. Sehingga jumlah wahidah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Lailatul Qadar. Sementara perkataan nazzala ini merujuk kepada proses turunan yang mutajaddidah, berulang-ulang. Dan ini memberikan isyarat bahwa proses turunnya secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Al-Quran, jika wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang lain diturunkan secara sekaligus, hanya Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui 2 periode penurunan. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah Nuzulul Quran. Maka di dalam ayat yang ketiga, dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah menggunakan nazzala untuk menyatakan Al-Quran. Sementara untuk menyatakan Taurat dan Injil Allah mengatakan wa anzalat Taurata wal Injil. Sehingga Taurat dan Injil itu diturunkan secara sekaligus. Sementara Al-Quran ada proses tambahan, nazzala alaikal kitab, diturunkan secara berturut-turut, berulang-ulang, berangsur-angsur selama 23 tahun. Sahabat, mudah bukan memahami antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Makna yang kita sampaikan ini terekam di dalam surah Al-Imran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil haqqi anzalnahu. Allah menggunakan kata anzalna, anzala, merujuk pada proses Lailatul Qadar. Dan seterusnya Allah mengatakan, wa bil haqqi nazal. Al-Quran itu kami turunkan dengan penuh kebenaran, dengan penuh kebetulan, tidak ada yang salah. Benar dalam proses Lailatul Qadarnya, benar dalam proses nuzulul Qur'annya, benar diturunkan dari yang maha benar, benar diturunkan oleh malaikat yang selalu benar, nazala bihi ruhul amin, malaikat selalu benar, dan benar juga diturunkan kepada hamba Allah yang benar, yaitu Nabi Muhammad, disebut dengan Al-Amin. Maka apapun yang terkait dengan Al-Quran adalah benar. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan dengan kebenaran pula kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur. Sahabat yang dikasihi, di antara hikmah kenapa hanya Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang pertama adalah untuk menjadikan dada kaum muslimin semakin yakin dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa keimanan perlu proses, perlu step, perlu langkah, perlu tahapan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Allah menghadirkan Al-Quran dengan diturunkan secara berangsur-angsur untuk membuat dada kaum muslimin semakin yakin. Yang kedua, supaya mudah diamalkan. Supaya mudah diamalkan, mudah dihafal dan mudah diamalkan. Wahyu turun, maka kaum muslimin bisa mempelajarinya, menghafalnya, menghayatinya dan melaksanakannya. Dan yang lebih dari semuanya itu adalah turun secara berangsur-angsur sebagai sebuah jawaban dari permasalahan para sahabat kayak gitu. Kenapa? Karena Al-Quran disetting, didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi solusi. Maka ketika ada orang bertanya tentang khamar, orang bertanya tentang haid, orang bertanya tentang gunung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran diturunkan sesuai dengan momentum untuk menjawab problematika pada sahabat pada ketika itu. Sahabat yang dikasihi, hari ini saya menggunakan pakaian putih-putih bukan karena ngerasa paling bersih, tetapi pakaian yang putih itu bisa kita membuat semakin mudah mengerti dan mudah sadar. Jika ada sedikit nokta hitam, maka akan kelihatan. Maka memakai bajuan putih selain daripada sunnah Rasulullah SAW, seolah-olah ingin memberi makna bahwa jika hati kita ini bersih, sedikit saja nokta akan kelihatan. Tetapi apabila hati kita ini sudah hitam, maka sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka tidak akan membuat kita merasa
tidak nyaman dengan semuanya itu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap segar dan bukar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.